Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya hadanallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga kita menjadi manusia yang selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat seiring salam tidak lupa kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa umatnya dari lembah kekafiran ke puncak keislaman yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk kepada 4 sifat atau karakter yang perlu kita tiru dari Muhammad Al-Fatih, yang perlu kita teladani, kita mengkaji dulu tentang Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih itu merupakan Sultan Turki Utsmani yang ke-7. Muhammad Al-Fatih itu dikenal sebagai pemimpin yang memiliki semangat belajar yang kuat. Ia sangat peduli terhadap pendidikan dan selalu berusaha memperdalam pengetahuannya. Menurut Dr. Farhad Hasmi, seorang ahli pendidikan, menjelaskan bahwa semangat belajar Al-Fatih atau Muhammad Al-Fatih adalah salah satu kunci dari kesuksesannya. Selain daripada itu, Muhammad Al-Fatih semenjak Muhammad Al-Fatih balik dan berakal, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunat rawatib dan sholat tahajud. Artinya apa? Dalam menghadapi perperangan atau menaklukkan kota Konstantinopel, dia juga mengiringi dengan minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari empat sifat yang perlu diteladani dari Muhammad Al-Fatih, itu yang pertama adalah percaya diri. Percaya diri Muhammad Al-Fatih yang mana dia meyakini dan mempercayai bahwasanya dia atau Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Yang menjadi motivasi bagi Muhammad Al-Fatih adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengemukakan bahwasanya kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang sebaik-baik pasukan. Jadi dari hadis itu, Muhammad Al-Fatih yakin dan percaya bahwasanya dia bisa menaklukkan kota Konstantinopel. Jadi apa hubungannya dengan generasi penerus bangsa? Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus yakin dan percaya bahwasanya ketika kita menginginkan sesuatu atau ingin mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita akan bisa mendapatkannya sesuai dengan kuasa Allah, diiringi dengan usaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kewaspadaan. Kewaspadaan yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih adalah ketika dia ingin menaklukkan kota Konstantinopel, dia berusaha, dia menyusun strategi, dia membuat strategi apa yang harus dia lakukan sebelum melaksanakan perperangan. Begitu juga dengan kita sebagai generasi penerus bangsa, yang mana kita sebagai peserta didik, selain kita yakin dan percaya bahwasanya tiap apa yang kita inginkan atau tiap ilmu yang kita tuntut, insya Allah akan mencapai cita-cita yang lebih baik untuk diri kita. Kewaspadaan, contoh ketika kita mau ujian atau peserta didik yang ingin ujian, dia mempersiapkan dulu apa yang harus dia persiapkan. Dia persiapkan pelajaran-pelajaran yang akan dia hafal, pelajaran-pelajaran yang akan keluar di waktu ujian, dibaca dan dihafal serta dipahaminya.
Yang ketiga, mencintai ulama. Muhammad Al-Fatih, seorang sultan yang sangat mencintai ilmu dan juga mencintai ulamanya. Mencintai ulama, saking cintanya dia terhadap ulama, dia mengangkat ulama atau gurunya untuk menjadi penasehat ketika dia ingin berperang menaklukkan kota Konstantinopel. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan ilmu, kita cintai dulu guru kita. Agar ilmu yang diberikan oleh guru tersebut bisa menyerap pada diri kita. Itu sebagai generasi penerus bangsa. Tanpa ilmu, hidup kita bisa tanpa arah. Dan dengan ilmu, kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradat kilaihima fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, maka dengan ilmu. Artinya apa? Ketika kita ingin bahagia di dunia, maka dengan ilmu. Contoh sederhananya, ketika kita ingin membuat sebuah gorengan, atau contohnya bakwan. Ketika kita ingin membuat bakwan, tanpa ilmu, tidak akan bisa menjadi bakwan. Akan berubah menjadi yang lainnya. Karena apa? Ketika membuat bakwan, itu ada anggaran, ada takarannya. Berapa tepungnya, berapa minyak, dan berapa air yang akan kita gunakan mengaduk agar bisa kita goreng bisa menjadi bakwan. Itu adalah ilmu. Kalau seandainya kita memiliki ilmu yang seperti itu, otomatis akan menjadi bekal kita untuk bisa mencari nafkah. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Contoh, ketika kita melaksanakan sholat, kita harus punya ilmu. Karena ingin mencapai kebahagiaan di akhirat. Apa bentuk ilmu yang kita miliki? Ketika kita sholat, kalau kita tidak memiliki ilmu, otomatis kita tidak akan mengetahui rukun sholat. Kita tidak mengetahui tentang cara sholat. Kita tidak mengetahui kalau sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu atau bersuci. Jadi dengan kita memiliki ilmu, otomatis kita akan mengetahui dan itu bisa mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi dari Muhammad Al-Fatih, dia mencintai guru dan juga mencintai ilmu. Yang keempat adalah teladan dari sifat Muhammad Al-Fatih adalah kesederhanaannya. Kesederhanaan yang dimiliki Muhammad Al-Fatih, yang mana dia selalu, walaupun dia seorang sultan, walaupun dia seorang pemimpin, dia tidak pernah bersifat sombong. Walaupun dia seorang sultan, dia selalu memiliki hati yang baik, rendah hati. Kesederhanaan yang dimilikinya adalah ketika dia juga selalu aktivitasnya dengan membaca dan belajar. Kalau kita sebagai generasi penerus bangsa, sifat kesederhanaan yang bisa kita ambil dari keteladanan Muhammad Al-Fatih, jangan pernah kita membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lain. Kalau teman kita memiliki kekurangan, kita lengkapi dengan kelebihan kita. Begitu juga sebaliknya. Yang namanya manusia itu tidak lepas dari kekurangan. Setiap kelebihan ada kekurangan dan setiap kekurangan ada kelebihan. Contoh, ketika teman kita tampil ke depan, ketika dia tampil ke depan, coba kita harus menghargai apa yang dia kemukakan. Kalau kita mentertawakannya secara tidak langsung, kita menganggap bahwasanya diri kita itu jauh lebih baik daripada dia. Berartinya kita telah sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakuran. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Penonton yang dirahmati Allah, semoga dari yang kami sampaikan tadi bisa menjadi manfaat atau bermanfaat bagi penonton semua.
dan menjadikan keteladanan Muhammad Al-Fatih, khususnya kepada generasi-generasi penerus bangsa. Jangan pernah patah semangat, tuntutlah ilmu, karena dengan Ananda atau dengan kita sebagai generasi penerus bangsa dan memiliki ilmu akan membawa jalan kita ke arah yang lebih baik, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.